Dalam pandangan tradisional channel medicine, makan adalah obat utama untuk mengeringkan tubuh dari patogen kelembapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita masih dalam pembahasan tentang limpa, di mana limpa ini sangat rentan terhadap serangan kelembapan, sehingga permasalahan-permasalahan limpa ini lebih mengarah ke permasalahan lembab. Apakah itu lembab panas, atau itu lembab dingin, dan pada akhirnya berkembang yang akan mengganggu keseimbangan kesehatan kita. Sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kelembapan atau lembab atau dalam teori kedokteran tradisional Tiongkok adalah faktor patogen yang bersifat berat, lengket, dan stagnan. Dia muncul akibat gangguan metabolisme cairan tubuh atau pengaruh dari lingkungan luar yang kecenderungan lembab. Nah, kalau kita lihat secara umum, kondisi ini menghambat aliran energi vital dan seringkali akan merusak organ limpa itu sendiri, sehingga dia akan menimbulkan rasa lelah yang kronis dan gangguan pencernaan. Jadi, intinya adalah kelembapan adalah akumulasi cairan kotor yang menyumbat sistem tubuh. Pencegahannya, kita harus berfokus pada penguatan limpa. Jadi limpanya yang dikuatkan dan menjaga pola makan yang kering serta hangat agar limpanya tetap stabil. Klasifikasi dan karakteristik kelembapan, kalau kita lihat, dia akan terbagi menjadi dua kategori utama yang berdasarkan asal muasalnya. Yang pertama adalah kelembapan disebabkan karena faktor luar atau faktor eksternal. Nah, kalau kita masuk ke kelembapan ini, faktor luar ini atau eksternal ini disebabkan oleh faktor lingkungan seperti tinggal di daerah beriklim tropis seperti kita di Indonesia, terus sering terpapar hujan, terus memakai pakaian basah, selalu memakai pakaian basah saat bekerja, atau bekerja di tempat yang lembab. Nah, ini semua akan memicu timbulnya kelembapan pada tubuh yang akan terus berkembang hingga akan mengganggu kesehatan tubuh. Yang kedua, kelembapan yang disebabkan dari dalam atau internal. Nah, kelembapan tipikal ini adalah dia dalam bentuk yang paling umum. Biasanya terjadi karena fungsi transportasi dan transformasi limpa yang melemah. Ketika limpa gagal mengolah makanan dan minuman menjadi energi, sisa cairan akan menumpuk menjadi patogen kelembapan. Beberapa karakteristik utama patogen ini meliputi berat dan menurun. Gejala sering muncul di bagian bawah tubuh atau menyebabkan perasaan yang terasa berat di kepala dan anggota gerak. Terus lengket dan keruh, di mana kondisi ini cenderung sulit disembuhkan. Atau ini sudah masuk ke faktor kronis dan menghasilkan ekspresi yang keruh, seperti urinnya pekat, keputihan, atau tinja yang lengket. Terus menghambat aliran energi. Yang dimaksud di sini adalah karena sifatnya yang substansial, kelembapan menyumbat sirkulasi energi. Akhirnya menyebabkan nyeri sendi yang tumpul dan perut terasa selalu kembung. Nah, kalau kita coba melihat dari gejala klinis yang ditunjukkan dan pemeriksaan, seseorang yang memiliki tingkat kelembapan tinggi dalam tubuhnya biasanya menunjukkan tanda-tanda secara fisik dia ngerasa lemas yang luar biasa, tubuh terasa berat seperti dibungkus kain basah, terus pembengkakan, dan adanya pusing kepala. Kalau secara pencernaan, nafsu makannya rendah, mual, perut terasa penuh, dan BAB tidak tuntas, atau tinja menempel di toilet. Nah, pemeriksaan dari teori klasik ini bisa kita lihat pada lidah biasanya terlihat lapisan yang tebal, putih, dan berminyak. Jadi kalau kita bicara lapisan lidah adalah lidah terdiri dari badan, terus di atas badan itu yang disebut lapisan. Denyut nadi kecenderungan licin atau tenggelam. Nah, bagaimana cara mengatasi dan melakukan perawatan terhadap limpa ini untuk terhindar dari kelembapan yang tinggi?
Tentunya kita harus menghilangkan kelembapan yang akan melibatkan kombinasi gaya hidup dan terapi fisik. Untuk menguatkan limpa, kita harus menghindari makanan yang bersifat dingin, makanan mentah, dan terlalu manis. Karena ini semua dapat memadamkan api pencernaan. Disarankan mengkonsumsi makanan hangat seperti jahe, kacang merah, dan ubi. Akupuntur dan muksi-musi bisa kita lakukan melakukan pelaksanaan pada titik-titik tertentu seperti pada titik ST36 di bawah lutut dan SP9 untuk mendorong pembuangan cairan dan memperkuat energi yang. Nah, secara lingkungan tetap kita harus menjaga kebersihan tempat tinggal agar tetap kering dan mendapatkan sirkulasi udara yang baik untuk mencegah masuknya kelembapan eksternal. Dalam pandangan tradisional channel medicine, makan adalah obat utama untuk mengeringkan tubuh dari patogen kelembapan. Strategi utamanya adalah mengkonsumsi makanan yang memperkuat fungsi transportasi limpa dan membantu pengeluaran cairan melalui diuresis. Intinya adalah fokuskan pada makanan yang bersifat hangat, hambar, atau pedas untuk membangkitkan energi limpa dan menghindari makanan yang lengket, seperti susu ataupun gula. Kacang merah dan jali-jali adalah kombinasi pembuang kelembapan yang paling efektif. Di sini bisa kita bahas makanan yang direkomendasikan untuk mengurangi kelembapan. Kita perlu memilih bahan pangan yang memiliki sifat mengeringkan atau membantu metabolisme cairan. Biji-bijian dan kacang-kacangan. Nah, kalau kita lihat dari biji-bijian dan kacang-kacangan, kita bisa menggunakan jali-jali karena dia sangat efektif untuk membuang kelembapan melalui urin dan meredakan pembengkakan. Bisa juga kita gunakan kacang azuki, di mana dia dikenal dalam TCM untuk mendetoksifikasi dan mengeringkan kelembapan dari dalam. Terus kacang hijau, dia akan membantu membuang kelembapan terutama jika disertai gejala panas. Rempah-rempah pedas seperti jahe, bawang putih, dan bawang bombay, rasa pedas ini akan membantu menyebarkan stagnasi cairan dan akan membangkitkan yang limpa. Kayu manis akan memberikan kehangatan dari dalam untuk membantu metabolisme cairan yang mampet atau mandek. Nah, kalau kita lihat dari sayuran dan buah, labu kuning dan ubi jalar, dia akan memperkuat limpa agar tidak terus-menerus memproduksi kelembapan. Lobak putih juga akan membantu melancarkan pencernaan dan mengurai dahak. Terus pepaya, dia mengandung enzim yang mendukung kerja pencernaan agar tidak terjadi penumpukan sisa makanan yang lembab. Makanan yang harus dihindari, kelembapan seringkali timbul karena pola makan yang salah. Untuk itu, hindari kelompok makanan yang kondisinya akan memperburuk kelembapan ini. Seperti produk susu, keju, yogurt, ini semua dianggap sangat lembab dan menghasilkan dahak. Gula dan pemanis, makanan manis secara langsung melemahkan fungsi limpa dan menciptakan lingkungan yang lengket di dalam tubuh. Makanan mentah dan dingin seperti salad, mentah atau minuman es karena mematikan api pencernaan yang diperlukan untuk mengolah cairan. Makanan yang berminyak seperti gorengan ini akan menambah beban berat pada sistem pencernaan dan memperparah sifat lengket dari kelembapan. Saran penyajian seperti sup anti lembab. Cara terbaik untuk mengonsumsi bahan-bahan di atas adalah dengan memasaknya menjadi sup hangat. Misalnya sup jali-jali dan kacang merah yang dimasak tanpa gula dapat diminum secara rutin sebagai teh atau makanan ringan untuk membantu menguras kelembapan dari dalam tubuh secara alami. Demikianlah topik ini dapat saya jelaskan. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Sehat selalu.